adalah salah satu peserta PPG Transformasi dalam jabatan Dek 1 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang. Pada hari ini, hari Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melakukan praktek mengajar di MA Madrasah Aliyah kelas 10 dengan materi perbedaan dan persamaan antara sunnah, hadis, khabar, dan asar. Untuk memenuhi persyaratan uji kinerja, mari kita saksikan prosesnya. Kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Apa kabar kalian? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang bisa masuk? Ada. Siapa? Istri. Nah, istri kemana? Sakit pemberian. Sakit apa bepergian? Bepergian. Bepergian. Nah, kemudian jatuh Sakit. sakit. Jadi kita doakan yang sakit semoga sehat. Kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, terutama dalam musim hujan ini kita harus sering jaga-jaga suatu kesehatan. Nah, pada pertemuan kali ini kita awali pembelajaran kita dengan doa. Doa ini akan dipimpin oleh Ananda Anandoni. Silakan. Ini sebagai ketua kelas ya. Jadi harus belajar menjadi seorang pemimpin. Yuk. Marilah teman-teman doa mulai. Baik, anak-anak, pada pagi hari ini kita masih dalam pembelajaran Al-Quran hadis. Sebagaimana pada minggu kemarin kita belajar tentang definisi hadis, belajar tentang definisi sunnah, belajar tentang definisi khabar, kemudian belajar tentang definisi asar. Jadi ini pembelajaran minggu kemarin, sebagaimana yang telah kita pelajari pada minggu kemarin. Nah, kemudian pada hari ini di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu dengan materi perbedaan dan persamaan antara hadis, sunnah, khabar, dan asar. Jadi ini tujuan pembelajarannya. Oke, poin yang pertama kita baca bersama. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Peserta didik dapat menyelesaikan pengertian hadis, sunnah, khabar, dan asar. Nah, jadi pengertian hadis ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya segala perbuatan, ucapan, ketetapan yang telah disampaikan atau diinformasikan oleh Rasulullah. Nah,
ini lebih luas. Jadi pembelajaran sunnah ini juga pemahamannya sudah kita pelajari pada minggu kemarin. Nah, kemudian ada tujuan pembelajaran yang kedua. Oke, siapa yang mau membaca? Untuk tujuan pembelajaran yang kedua? Ada? Ayo dipersilakan, Didik. Ini baca. Sekali didengar dengan hadis sunnah khabar dan asal melalui tayangan video pembelajaran dengan baik. Nah, nanti Bapak akan layangkan video pembelajaran yang berkaitan dengan perbedaan dari 4 poin itu, baik itu hadis, sunnah, khabar dan asal. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran yang ketiga dibaca ulang. Peserta didapat menelisik dengan hadis sunnah khabar dan asal melalui tayangan video pelajaran dengan baik. Nah, jadi nanti kita akan belajar bagaimana suatu persamaan, tidak hanya suatu perbedaan tapi suatu persamaan antara hadis, sunnah, khabar dan asal. Selanjutnya di sini diperhatikan ya. Ya. Jadi di sini ada kata pemantik pada gambar di depan ya. Nah, kira-kira menurut kalian apakah gambar ini termasuk hadis? Siapa yang mau menjawab? Ayo. Siapa yang mau menjawab? Oke, Norin. Ya. Coba Norin. Menurut kamu dari gambar ini apakah termasuk kitab hadis? Ya. Apa alasannya? Yang Anda ketahui. Jadi di sini merupakan kitab hadis. Jadi berjudul Kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin. Oke. Kenapa Nurin disebut kitab hadis? Pak. Ya, yuk. Ya, kitab Riyadhus Shalihin termasuk dalam kategori kitab hadis meskipun secara khusus ia adalah kitab tematik murdu'i yang mengumpulkan hadis-hadis sahih yang berkaitan dengan adab, akhlak, ibadah dan motivasi beramal soleh. Kitab ini tidak seperti kitab hadis Hindu seperti Soleh, Bukhari atau Muslim yang disusun berdasarkan sanad. Oke, tepuk tangan untuk ada. Kitab ini merupakan kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Nawawi. Jadi kitab asalnya dikarang oleh Imam Nawawi. Kemudian dikasih sarah oleh Syekh Utsaimin dari Saudi. Jadi kitab ini. Kemudian yang kedua, diperhatikan dari gambar ini. Apa yang Anda ketahui dari gambar ini? Ayo, siapa yang mau menjawab? Jadi ini ada pertanyaan tematik yang kedua. Ada yang mau menjawab? Oke, pertanyaan yang kedua. Ayo Laura. Laura, ayo. Laura berdiri. Untuk menjawab soal tematik yang kedua. Jadi apa yang Anda ketahui dari gambar kitab Riyadhus Shalihin? Ayo Laura. Pada dasarnya dia bercakap Nawawi Nah, jadi kitab ini dikasih sarah oleh Syekh Utsaimin dan di dalamnya memuat hadis sahih ya. Nah, tepuk tangan untuk Leona. Kemudian yang ketiga, jadi di sini apa yang Anda ketahui tentang hadis ini? Ayo. Atan, oke, berdiri Atan. Tepuk tangan dulu untuk Atan.
Terima kasih. Duduk kembali. Tepuk tangan lagi untuk Atan. Terus selanjutnya kita akan sebelum mempelajari tentang perbedaan dan persamaan hadis ini, tentunya kita masuk dulu pada SPP ya. Sudah siap? Jadi untuk kita belajarnya dengan semangat. Masih semangat? Mana semangat paginya? Luar biasa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Nah, kemudian selain kita harus semangat dalam belajar, kita harus Fokus. atau konsentrasi. Masih ingat tepuk konsentrasi? Iya. Nah, Konsentrasi dimulai. tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, sudah siap untuk belajar materi pada hari ini? Oke, diperhatikan. Jadi di sini pada hari ini kita akan belajar tentang perbedaan dan persamaan antara hadis, sunnah, khobar dan hadis asal. Ini pembelajaran kita. Nanti di sini diperhatikan ya. Diperhatikan ada tayangan video di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Aisyah, aku Radit. Kita akan menampilkan presentasi tentang persamaan dan perbedaan hadis, sunnah, khobar, serta asar. Intinya adalah menurut sebagai ulama antara pemberi syariah mempunyai pemakaian yang sama. Mari maka yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam info dengan apa ini artinya tidak dalam pembelajaran tadi di video dijelaskan bagaimana suatu perbedaan dan persamaan antara hadis, sunnah, kemudian khobar dan asar. Artinya dari hadis itu kita dapat mempelajari bahwasanya segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan semuanya itu bersumber dari Rasulullah. Nah, kemudian artinya ini lebih spesifik khusus kepada apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah atau yang dikenal dengan qauli. Kemudian selanjutnya ada yang kedua, yaitu pengertian dari sunnah. Jadi sunnah di sini merupakan kata yang sama dengan kata hadis. Nah, di sini ada suatu perbedaan antara hadis, sunnah, khobar dan asar. Jadi kalau sunnah, sini ada perbedaannya. Nah, kalau kita lihat di sini. Jadi hadis segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Artinya fokusnya di sini hanya suatu ucapan yang langsung dari Rasulullah. Kemudian ada sunnah. Sunnah di sini tidak hanya sekedar perkataan, perbuatan, bahkan ketetapan, tapi juga di sini mendekatkan suatu praktek atau karakter sifat dari Rasulullah, baik sebelum diutus maupun setelah diutus. Kemudian khobar yang ketiga di sini berarti suatu berita yang biasanya disandarkan kepada para sahabat
begitupun dengan para tabi'in. Nah ini. Nah akan tetapi dalam pemahaman ulama yang lain dikatakan bahwasanya khobar ini bagian dari kata lain hadis. Kemudian yang keempat asar. Jadi asar di sini perkataan atau perbuatan sahabat Nabi. Jadi ini letak perbedaannya, nanti fokusnya itu sangat berbeda antara hadis sunnah. Intinya ini langsung dari Rasulullah. Kemudian kalau khobar dan asar ini tidak sekedar dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, tapi juga bisa dari sahabat atau para tabi'in. Nah selanjutnya di sini ada tugas kelompok ya. Jadi ada tugas kelompok untuk kalian yang sudah dibentuk pada minggu kemarin. Jadi kelompok 1 di sini kita akan berdiskusi tentang perbedaan, persamaan hadis sunnah, kemudian khobar dan asar. Nah, kelompok pertama di sini Bapak kasih nama Imam Bukhari. Kemudian kelompok yang kedua yaitu Imam Muslim dan yang ketiga Imam Abu Daud. Nah, di sini ada aktiviti untuk kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Ini kelompok 1. Jadi kelompok 1 kata tadi bernama Imam Bukhari. Nanti diskusikan dengan temannya untuk menjawab. Kemudian di sini kelompok 2. Kelompok 2 bernama Imam Muslim ya. Jadi diskusi dengan temannya untuk mengisi RKB itu. Nanti dipresentasikan. Kemudian kelompok 3. Jadi kelompok 3 di sini kalian perlu dengan kelompoknya hanya dipahami dulu dari pertanyaannya baru dijawab. Oke. Ada kesulitan dari kelompok 2 ini? Ada ya apa? Nah, ini nanti dari pertanyaannya ini nanti remu dengan temannya dari materi yang telah kita pelajari tadi, lihat dari video pembelajaran, maka dari pertanyaan ini dijawab di sini ya, ditulis. Nah, yuk dicatat. Sudah selesai? Sudah. Oh, bagus, semangat ini ya. Ya. Ini kelompok 3 ini paling semangat. Sudah selesai duluan. Sudah siap untuk presentasi? Siap. Siap. Oke. Sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang kita akan melaksanakan hasil diskusi kita. Nanti kita bahas, sampaikan di depan. Oke, kelompok 3 dulu ya. Oke, persilakan kelompok 3 maju ke depan. Dan yang lain nanti simak apa yang disampaikan oleh kelompok 3. Ayo dipersilakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 3 yang menyampaikan diskusi. Oke, dibaca. Baca dengan keras ya. Apa yang mendapati tentang keterangan hadis sunnah? Sama atau hadis dianggap sama karena sama-sama disadarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan ataupun perilaku. Sudah? Oke. Jadi tadi membahas tentang apa? Persamaan hadis. Nah, persamaan. Jadi semuanya itu bersumber dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini tetap persamaannya dari hadis, sunnah, khobar dan asar. Dari ini mungkin dari kalian ada yang
dari apa yang telah disampaikan oleh kelompok 3, yaitu dari kelompok Imam Abu Daud ya, yang telah memaparkan materinya. Siapa yang mau bertanya? Oke, Aldi, bagus. Apa pertanyaannya Aldi? Simak ya. Mengapa penting bagi seorang muslim untuk memahami perbedaan antara hadis, sunnah, khobar, dan asar? Oke, bisa dijawab ya. Karena dengan memahami perbedaan istilah-istilah tersebut, seorang muslim dapat lebih tepat dalam memahami sumber ajaran Islam, mengetahui dari mana suatu hukum atau amalan berasal, serta dapat membedakan tingkat otoritas dari setiap sumber. Ini juga membantu dalam studi ilmu hadis dan fikih secara lebih mendalam dan ilmiah. Tepuk tangan untuk penanya dan penjawab. Oke, bisa diakhiri ya. Yuk, panggil salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai materinya. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Oke, dipersilakan. Nuril. Ya. Sebagai ulama mengamalkan asar dan hadis padahal asar biasanya merujuk pada sahabat dan tabi'in. Oke, tepuk tangan untuk Nuril dulu. Bisa dijawab oleh kelompok 2, yaitu kelompok Imam Muslim. Ya, dijawab. Mengamati hadis yang benar dan kita bisa membedakan sumber informasi dalam studi Islam. Tidak semua riwayat memiliki kekuatan hukum yang sama. Riwayat dari Nabi memiliki otoritas. Semangat setelah kita diskusi. Masih semangat? Mana semangat paginya? Nah, untuk mengukur dari pengetahuan kalian, Bapak akan memberikan asesmen formatif ya, untuk mengukur pengetahuan kalian. Jadi ini dikerjakan, jangan lupa kasih nama. Coba dikasih nama. Oke. Ditulis, jangan lupa untuk memberikan nama ya. Oke, apa? Ya. Ya. Oh, ini bisa dijawab ya. Disesuaikan dengan pertanyaannya. Jadi dikasih jawaban. Jangan lupa ya, kasih nama ya. Oke. Ada yang sudah selesai? Selesai, bagus. Ini kita. Ya. Ya. Oke, selesai. Ya. Oh ini ya, bagus. Yuk, sudah? Ya. Ada. Oke, selesai. Nilainya itu memuaskan. Sangat baik. Oke, selesai ya. Tugas ini. Bapak kasih nilai dulu ya. Jadi karena nilainya ini rata-rata sangat baik, rata-rata sangat bagus, namun sebagian ada yang nilainya masih rendah, akan tetapi Bapak nanti akan memberikan remedi pada pertemuan minggu depan. Nah, selanjutnya yuk diperhatikan.
Bapak ada kuis ya? Ya. Mainan siap? Ya. Oke, di sini kuisnya untuk kelompok 1 bisa maju. Yuk, oke Andi. Kelompok 2. Oke, Doni kelompok 3. Ayo Laura. Oke, maju. Di sini ada kuis, ada suatu permainan untuk dari 3 kelompok tadi. Jadi perwakilan dari 3 kelompok. Kuis yang pertama. Ayo kelompok 1. Apa jawabannya? Apa A apa B? Jadi manakah yang merupakan definisi hadis? B, bagus B. Kemudian tepuk tangan untuk Aldi. Selanjutnya untuk kelompok 2. Di sini pertanyaannya menurut ahli fikih sunnah adalah, ayo Doni. C, bagus. Jadi jawabannya C. Tepuk tangan untuk Doni. Selanjutnya untuk kelompok 3 yang diwakili oleh Laura ya. Jadi asal lebih sering digunakan untuk merujuk pada apa jawabannya? B. Jadi di sini perkataan dan perbuatan sahabat dan tabi. Itu Laura. Dipersilakan kembali ke tempatnya semula. Materi pada hari ini tentunya kita sudah belajar tentang hadis, sunnah, khabar dan asar. Dari hasil diskusi tadi Bapak simpulkan bahwasanya letak suatu kesamaan atau persamaan dari 4 poin tersebut yaitu sama-sama bersumber dari Rasulullah. Nah, kemudian perbedaannya itu letaknya dari sudut pandang ulama yang berbeda. Baik dari kalangan ulama fikih, ulama usul fikih, termasuk dari kalangan ulama hadis. Jadi dari ulama sudut pandangnya itu yang berbeda sehingga ada perbedaan-perbedaan dari 4 poin tersebut baik itu hadis, sunnah, khabar dan asar. Intinya di sini antara hadis dengan sunnah semuanya bersumber dari Rasulullah. Akan tetapi sunnah itu lebih umum daripada hadis. Kemudian di sini ada khabar. Khabar ini suatu berita yang biasanya dinisbatkan kepada para sahabat dan para tabi. Kemudian yang terakhir yaitu asar. Jadi asar di sini merupakan suatu yang dinukil atau yang diambil baik dari Rasulullah maupun dari sahabat dan tabi'in. Nah, bagaimana perasaan kalian, senang tidak? Bahagia? Bahagia. Kira-kira menurut kalian apa yang menyebabkan pembelajaran kali ini menyebabkan senang? Ayo Andi, apa? Kamu senang belajar kali ini? Kenapa? Apa karena ada pembelajaran videonya? Betul. Ya. Kalau Joni, kenapa? Kira-kira menurut kamu senang tidak belajar kali ini? Senang, Pak. Kenapa? Ada kuisnya. Ada kuisnya, bagus. Ayo untuk kelompok 3, senang tidak belajar kali ini? Kenapa? Karena bisa tahu Perbedaan dan persamaan antara hadis, sunnah, bagus. Jadi ini pembelajaran kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi ini pembelajaran pada hari ini. Nah, kemudian diperhatikan ini pembelajaran
Nah, pembelajaran selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang perbedaan Al-Quran dan hadis. Ini pelajaran minggu depan. Nah, kalian bisa lihat tentang perbedaan Al-Quran dan hadis ini, bisa browsing baik di internet ataupun bisa baca di dalam buku ajar kalian ya. Jadi ini pelajaran kita yang akan pelajari minggu depan. Oke, selanjutnya untuk hari ini kita cukupkan, kita akhiri dengan doa. Untuk memimpin doa, yuk siapa? Aldi. Aldi, oke, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, demikian semoga pembelajaran kali ini menjadi ilmu yang barokah bermanfaat. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.